Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Elsa Fu. Baiklah guys, jadi hari ini saya akan melanjutkan review film dirilis Ertugrul, yaitu episode keduanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke filmnya ya. Check it out. Di awal episode 2 ini terlihat sekelompok orang yang ingin menyerang Ertugrul dan para kesatrianya. Ketika ingin menyerang Ertugrul, saat Ertugrul sedang tidur, Ertugrul pun tiba-tiba terbangun. Lalu ia langsung menyerang balik sehingga para kesatrianya pun ikut terbangun dan melakukan perlawanan terhadap penyerangan tersebut. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah dari Karatoegar. Sedangkan di tenda suku Kai, Halime dan keluarganya sedang disergap oleh sekelompok orang yang mana mereka ini juga adalah orang suruhan Karatoegar, di mana ia bekerja sama dengan Kurdolu. Lalu adik dari Halime yaitu Yigit berhasil kabur dan lari keluar dari tenda. Akan tetapi ketika Yigit keluar dari tenda, ia ditangkap oleh seorang pria dan pria tersebut mengatakan kepada sekelompok orang itu bahwa Yigit sudah meninggal dan meminta mereka untuk melepaskan Halime dan ayahnya. Kalau tidak, merekalah yang akan dibunuh selanjutnya. Namun prajurit Karatoegar ini tidak menyerah. Lalu Deli Demir yang melihat aksi orang-orang tersebut dari balik tenda langsung membantu pria tersebut sehingga Halime dan ayahnya pun berhasil meloloskan diri. Halime dan ayahnya pun langsung menghampiri Yigit. Ternyata Yigit belum meninggal, di mana tadi Yigit diminta untuk berpura-pura meninggal untuk mengelabui prajurit Karatoegar. Ketika pria itu dan Deli Demir berhasil mengalahkan kelompok itu, Deli Demir bertanya siapa pria misterius ini yang menolong Halime dan keluarganya. Ternyata pria ini adalah Afsin Bey yang mengaku sebagai saudagar yang ingin berjualan di perkemahan suku Kai. Kemudian di sisi lain, Ertugrul berhasil mengalahkan bandit-bandit tersebut. Namun Turgut terkena panah yang menyebabkan luka yang cukup dalam. Lalu Bamsi B yang sibuk dengan bandit-bandit itu menemukan cincin yang menandakan bahwa ternyata mereka adalah anak buah dari Karatoegar. Kemudian di istana Karatoegar, Titus sangat marah dengan Karatoegar karena Ertugrul berhasil lolos dari serangan tersebut dan ia berencana untuk melakukan aksi balas dendamnya sendiri. Namun Karatoegar tidak mengizinkan Titus untuk melakukan itu di wilayahnya. Titus pun tidak menyerah dan ia merencanakan aksinya itu di Aleppo, di mana Aleppo bagian dari kota Suriah bukanlah wilayah Kesultanan Seljuk. Sedangkan di perkemahan suku Kai, Sulaiman Shah terlihat sangat marah karena Karatoegar berani menyusup dan menculik tamunya, Halime dan keluarganya. Akan tetapi karena Karatoegar kalah, Sulaiman Shah merasa bangga karena ia bisa menunjukkan bahwa sukunya dapat mengalahkan prajurit Karatoegar dengan mudah. Kemudian Kurdolu bertanya kepada Sulaiman Shah, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Sulaiman Shah menjawab bahwa ia tetap menunggu keberhasilan Ertugrul di Aleppo dan ia memutuskan kalau semuanya harus tetap sesuai dengan tradisi suku mereka. Setelah penyerangan malam itu, Afsin Bey mengunjungi Halime dan keluarganya. Ayah Halime sangat berterima kasih atas pertolongan Afsin Bey dan ia bertanya siapa nama dari Afsin Bey. Afsin Bey tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, ia malah menyerahkan sebuah kalung kepada Yigit, yang mana Halime dan ayahnya mengerti apa maksud dari kalung tersebut. Lalu Afsin Bey baru menjelaskan bahwa ia bekerja dengan adik dari Numan Bey, Melik Ruknetin. Dan Melik Ruknetin ini telah meninggal dunia, dan kalung yang ia serahkan kepada Yigit ini adalah milik almarhum. Melik ini merupakan pangeran dari Kesultanan Seljuk, yang berarti Numan Bey, ayah dari Halime, adalah saudara dari Sultan Alaeddin dan juga pangeran dari Kesultanan Seljuk. Dan di sisi lain, di mana Turgut sedang terluka parah, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Aleppo. Ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba Syekh Ibnu Arabi datang. Beliau menanyakan apa yang terjadi kepada Ertugrul dan kesatrianya. Ertugrul lalu mengatakan bahwa ia telah diserang, dan Ibnu Arabi pun langsung menolong Turgut yang sedang terluka. Di sisi lain, di kastil pasukan Templar, pimpinan pasukan Templar ini sedang membicarakan rencana mereka dan mengatakan kalau dunia Islam sedang bersiaga untuk menyerang orang-orang Kristen, sehingga membuat Eropa tidak akan tinggal diam. Lalu salah satu prajurit bertanya apa yang akan mereka lakukan, sedangkan pasukan mereka sangatlah sedikit. Pemimpinnya pun mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan pasukan yang tidak terkalahkan, sehingga negara-negara Islam mulai dari Palestina hingga Basrah, dari Baghdad sampai Aleppo semuanya akan dipenuhi dengan bau mayat terbakar. Dan tidak hanya itu pula, pimpinan pasukan itu ternyata memiliki rencana lain,
yang memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan wabah penyakit ke perkemahan suku Kai. Sementara di perkemahan suku Kai, Halime dan Aikis dipanggil oleh Haime Hanam ke tenda utama suku Kai, di mana Haime Hanam sengaja memanggil Halime untuk mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian usaha penculikan Halime dan keluarganya tadi malam. Dan Haime Hanam bertanya kepada Halime apakah Halime tidak memiliki kerabat lain, dan juga menanyakan dari suku manakah Halime berasal. Kemudian Halime menjawab dengan ragu bahwa ia ini berasal dari suku Kinik. Dan Haime Hanam terkejut mendengar jawaban dari Halime karena suku Kinik ini merupakan suku yang mendirikan Kesultanan Seljuk. Lalu untuk meyakinkannya, Haime Hanam kembali memperjelaskan pertanyaan apakah suku Kinik yang mendirikan Kesultanan Seljuk atau suku Kinik yang lainnya. Namun belum sempat Halime menjawab, tiba-tiba Selcan datang membawa kain permadani untuk ditunjukkan kepada Haime Hanam. Haime Hanam terlihat tidak puas dengan hasil kain tersebut karena warnanya yang begitu pucat. Selcan pun menjelaskan karena musim kering mereka memiliki kekurangan rumput, yang mana pada saat itu rumput diolah lalu dimanfaatkan sebagai pewarna untuk kain. Jadi karena kekurangan rumput, ia pun mencairkan rumput tersebut. Haime Hanam sangat mengkhawatirkan hal tersebut karena waktu yang sempit dan mereka harus menjual permadani itu sebelum mereka bermigrasi. Melihat kesulitan yang dihadapi oleh para hatun suku Kai membuat Halime sangat gelisah. Melihat kegelisahan anaknya itu, Numanbe menceritakan bahwa dulu ada seorang perempuan tua pembuat kain di istana yang bisa membuat kain dengan warna yang cerah dan indah, sehingga membuat kakek Halime dan orang-orang di istana itu takjub. Lalu Halime pun bertanya pada ayahnya apa yang perempuan tua itu lakukan. Di sisi lain, pada malam hari Ertugrul bersama kesatrianya dan juga Ibnu Arabi sedang istirahat sambil berbincang-bincang. Ibnu Arabi bercerita mengapa ia meninggalkan Andalusia. Itu disebabkan karena ia mengikuti panggilan ilahi untuk berkelana dari satu negara ke negara lain. Lalu ia bertanya kepada Ertugrul kenapa Ertugrul ingin pergi ke Aleppo. Ertugrul pun menjelaskan bahwa ia pergi ke sana untuk bertemu dengan Emir Al-Aziz. Lalu tiba-tiba ada dua orang datang menghampiri mereka, yang mana mereka itu adalah Titus dan salah satu pasukannya. Sementara itu di perkemahan suku Kai, Gundukdu sedang makan malam bersama Kurdolu. Mereka sedang membahas tentang Karatoegar, yang mana Gundukdu ini curiga kalau Karatoegar ini memiliki mata-mata di suku Kai, sehingga mereka dapat dengan mudah menyerang perkemahan suku Kai. Namun Kurdolu malah menyalahkan usia Sulaiman Syah yang sudah tua, yang mana membuatnya tidak berdaya, sehingga kedamaian dan persatuan suku Kai sedang dalam bahaya dan meminta Gundukdu untuk cepat bertindak. Gundukdu pun mengatakan bahwa ia akan menunggu kembalinya Ertugrul dari Aleppo. Kalau Ertugrul datang dengan tangan kosong, barulah ia akan bertindak tanpa memikirkan bahwa Sulaiman Syah adalah ayahnya. Ia akan tetap bertindak melakukannya sesuai dengan tradisi suku Kai. Kemudian di sisi lain, Titus yang datang menghampiri Ertugrul mengaku bahwa ia adalah seorang muslim dan seorang musafir yang sedang tersesat. Tidak hanya itu pula, ia bercerita bahwa saat ia sedang membawa karavan, ia diserang oleh pasukan Templar. Lalu Dogan bercerita bahwa pasukan Templar itu juga menyerang mereka, dan mereka telah mengalahkan pasukan tersebut. Ertugrul pun bertanya bagaimana mereka berani menunjukkan pedang mereka di tanah kaum muslimin. Titus pun menjelaskan bahwa pasukan salib itu sedang menyiapkan perang salib baru. Mereka berusaha menarik seluruh dunia Kristen ke Yerusalem. Tidak hanya itu pula, mereka juga telah membunuh para pemimpin Islam dan membuang mayat mereka di alun-alun kota. Lalu Ibnu Arabi menenangkan mereka dan berkata kalau Allah akan mengirimkan seorang pemberani yang akan menyatukan dunia Islam di bawah panjinya. Keturunannya akan membebaskan Konstantinopel dan juga Yerusalem, dan mereka juga akan menjadi pelayan kota Mekah dan Madinah. Mendengar hal itu, Ertugrul pun berkata, ia dan kesatrianya juga akan berperang di bawah panji sang pemberani itu. Kemudian Titus bertanya siapakah Ibnu Arabi dan Ertugrul. Lalu Ibnu Arabi menjawab identitasnya. Dan ketika Ertugrul mengatakan bahwa ia adalah Ertugrul dari suku Kai, Titus tampak kaget karena ia telah berhadapan langsung dengan pembunuh adiknya.